keluarga saya khususnya bapak dan ibu mengarahkan saya ke kedokteran. Biasanya kalau melaksanakan ujian itu saya belajar, saya tipikalnya bukan yang sekali belajar itu masuk. Misalkan besok ada ujian, saya pasti malam itu belajar hanya sekilas, hanya membaca, kemudian pasti saya bangun jam 2, jam setengah 3. Hari ini kita kedatangan seorang perwira remaja sekaligus peraih penghargaan Adi Makayasa Angkatan Darat tahun 2024 dan juga yang telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan juga baru saja selesai tradisi penerimaan perwira remaja yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Mari kita sambut Letda Infantri Imade Aditya Wahyu Palguna STRhan. Ya, terima kasih, Mas. Selamat datang di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Nah, gimana nih setelah rangkaian kegiatan dari pagi, siang, dan sore hari ini? Gimana nih, capek nggak? Ya, untuk kegiatan tentunya normatif lah. Harusnya kegiatan mulai dari pagi sampai dengan siang ini, mulai dari kami bergeser dari rusun menuju ke istana dan melaksanakan upacara yang ditutup langsung ataupun dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia, dan dilanjutkan dengan pelantikan ataupun penyambutan dari Mabesat. Itu cukup melelahkan, tapi rasa lelah itu hilang ketika kami melihat kedua orang tua kami tersenyum dan terharu, dan ada rasa bangga dari kedua orang tua dan juga saudara-saudara kami yang datang ke Jakarta. Berarti semuanya datang keluarga ya? Siap datang semua. Datang semua. Nah, gimana nih perasaannya setelah mendapat penghargaan Adi Makayasa tahun 2024 ini? Ya, tentunya dari perasaan sendiri setelah saya dinyatakan mendapat peraih Adi Makayasa, terharu dan ada juga rasa bangga dalam diri karena saya dapat membawa nama saya sendiri, nama keluarga, nama putra-putri dari Bali juga, dan juga bisa mengharumkan nama Akademi Militer khususnya Angkatan Darat. Wah, luar biasa nih. Berarti satu letting yang dari Bali berapa orang biasanya? Untuk yang Hindu, yang dari Bali, total yang Hindu ada 14 orang. Dan untuk yang tinggal di Bali hanya ada 9 orang. Dan untuk 5 lainnya ada yang dari Banyuwangi, ada yang tinggal di Malang, dan juga ada yang tinggal di Jakarta. Berarti kalau untuk penilaian Adi Makayasa ini dinilai dari aspek apa aja nih? Untuk mendapatkan ataupun meraih Adi Makayasa itu dinilai dari 3 aspek. Yang pertama dari kepribadian, yang kedua dari aspek akademik, dan yang ketiga dari aspek jasmani. Nah, dari ketiga aspek tersebut dinilai mulai dari kita melaksanakan pendidikan dasar, mulai dari Chandra di Muka. Kemudian kita masuk Chandra di Muka 3 bulan, kemudian Akademi Kepolisian kembali ke Semarang, dan kami yang Akademi TNI melanjutkan lagi 3 bulan sebelum kami diterima oleh senior-senior kami di Resimen Korps Taruna. Nah, setelah itu dilanjutkan sampai dengan tingkat 4. Nah, dari tingkat 1 sampai tingkat 4, dari aspek kepribadian, dari aspek akademik, dan dari aspek jasmani dikalkulasikan, kemudian ditentukanlah yang mendapatkan peraih Adi Makayasa. Berarti itu dinilai secara universal ya? Bisa dikatakan itu dari sebelum siswa udah dinilai ya, Letnan? Atau gimana tuh? Untuk pemahaman sendiri bukan sebelum siswa, jadi kita udah menyandang Pangkat ya? pangkat calon prajurit taruna. Nah, dari calon prajurit taruna sudah dilihat dari ketiga aspek tadi. Kemudian kita sudah melaksanakan wisuda jurid, kita dinyatakan dari calon prajurit taruna, kemudian menjadi prajurit taruna, dilanjutkan menjadi kopral taruna, sersan taruna, sersan mayor 2 taruna, dan terakhir sersan mayor 1 taruna. Nah, mungkin sebagian teman-teman Kartika Podcast di rumah juga belum tahu nih, Let, apa itu sebetulnya peraih Adi Makayasa ini? Untuk Adi Makayasa sendiri itu diberikan kepada lulusan terbaik, khususnya kami yang di Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan juga Akademi Kepolisian. Dari ketiga aspek tadi yang kami sampaikan, itu dilihat dari yang terbaik, dikalkulasikan, dan itu juga bukan dari
misalkan ada kepribadiannya tinggi, apabila akademik dan jasmaninya tidak mendukung, itu tidak bisa dikategorikan sebagai peraih Adi Makayasa. Jadi ketiga-tiganya harus seimbang. Tidak harus misalkan menonjol di jasmani, tidak harus menonjol di akademik. Jadi itu dikalkulasikan ketiga aspek tersebut, kemudian nilai yang tertinggi itu diberikan penghargaan Adi Makayasa. Luar biasa. Nah, saya mau tanya nih, Let. Kalau seandainya selama kegiatan pendidikan selama 4 tahun ini kita cedera nih. Cederanya yang lumayan berat. Nah, itu kita tetap berjalan atau ditunda dulu nih, Let, biasanya? Nah, misalkan ada kegiatan yang menghambat ketika kita melaksanakan pendidikan, itu untuk taruna tersendiri, misalkan ada taruna yang sakit, apabila taruna tersebut memang betul-betul tidak bisa mengikuti kegiatan, misalkan terjadi HCL di lutut, itu sering terjadi ketika kita melaksanakan kegiatan halang rintang. Nah, karena kegiatan halang rintang itu menuntut kita cepat melewati rintangan-rintangan, itu teman-teman kami ada yang terkena HCL. Nah, misalkan dari kegiatan tersebut ada sakit yang menghambat kita untuk pendidikan, pernah ada senior kami juga yang jadinya bergabung dengan letting kami karena sakit pada lututnya. Kemudian dengan adanya sakit itu, dia tidak bisa mengikuti beberapa kegiatan. Nah, jadinya harus ditunda pangkat ataupun tidak naik tingkat. Baik, Let. Nah, bagaimana tanggapan kedua orang tua Letnan setelah mengetahui Letnan Made menjadi lulusan terbaik di Akademi Militer tahun 2024 ini? Nah, tentunya dari orang tua, waktu kami pertama diberitahukan untuk meraih Adi Makayasa sebagai Adi Makayasa, ternyata orang tua saya sudah tahu lebih dulu daripada saya. Itu taunya dari orang tua rekan saya ataupun teman saya. Nah, ketika kata ibu saya, ketika saya menelpon untuk mengabarkan bahwa saya meraih Adi Makayasa, ibu saya menangis. Karena dulu waktu saya mau daftar taruna, keluarga saya khususnya bapak dan ibu mengarahkan saya ke kedokteran. Nah, mengarahkan kedokteran, jadi saya bingung harus mengikuti orang tua atau mengikuti kehendak sendiri. Saya pikir saya harus mengikuti dulu keinginan orang tua. Jadi waktu tesnya bersamaan. Oh, berarti sempat tes kedokteran dulu ya? Sempat. Jadi saya tes di Universitas Udayana, SBMPTN. Ketika saya sudah tes, saya belum tahu hasilnya. Sampai dengan saya berangkat ke Magelang, tes pusat, sampai dengan saya lulus ataupun lolos masuk Akademi Militer, sampai sekarang saya belum tahu bagaimana hasil SBMPTN di Universitas Udayana. Menjadi tentara ini memang keinginan sendiri ya, Let ya? Memang keinginan sendiri, dan dari kecil juga saya melihat, meskipun orang tua saya latar belakang atau background keluarga saya tidak ada yang militer, tidak ada yang PNS, saya ingin merubah dari derajat keluarga saya. Minimal yang tidak pernah istilahnya dari keluarga yang biasa, minimal bisa mengangkat nama kedua orang tua saya terlebih dahulu. Kemudian saya bisa mengangkat nama keluarga, nama desa, nama kabupaten, dan nama khususnya nama Pulau Bali. Cita-cita itu udah dari kecil, dan dulu juga saya ingin sedikit bercerita. Waktu saya SMP tinggi saya 163, 163. pendek. Ya. Saya minta ke orang tua saya karena saya lihat, saya main ke Denpasar bareng orang tua, saya lihat ada yang tentara lagi lari, lagi nyanyi, jadi motivasi bagi saya. Terus saya mikir, saya udah tahu lah harus masuk tentara, harus tinggi badan seperti ini, harus latihan seperti ini. Saya bilang ke orang tua, bilang ke bapak, Pak, tolong dibuatin tiang pull up, Pak, gitu. Jadi orang tua saya, nggak usah kamu bikin tiang pull up, itu di sebelah utara gedung umum kan ada. Jadi saya diam, terus iya Pak, terima kasih, saya gituin bapak. Kemudian kakek saya yang kemudian baru kemarin almarhum. Berarti Letnan dibesarkan di lingkungan tentara juga? Bukan. Okay. Jadi di tempat saya tinggal di sebelah utara gedung umum itu ada fasilitas olahraga.
Oke. Nah, Kalau jadi boleh tahu kerjaan kedua orang tua Letnan apa, Komandan? untuk orang tua saya swasta yang bergerak di bidang pariwisata. Bidang Dan juga pariwisata. dulu sebelum adanya virus babi, orang tua saya ada ternak babi di belakang rumah. Baik, Let. Nah, berarti untuk mendapatkan target perayaan Adi Makayasa ini memang sudah ditargetkan dari awal daftar atau memang berjalan begitu saja, Let? Nah, untuk target, saya sebenarnya tidak pernah menentukan target apapun. Apalagi pas saya pertama pendidikan ataupun pas tes pusat ataupun tes di Kodam. Yang penting saya masuk dulu di akademi militer. Bahkan prinsip awal saya tidak apa-apa, mungkin saya lulus ranking dulu, rating saya 425. Gak apa-apa saya ranking terakhir, yang penting saya bisa mengharumkan nama keluarga. Tapi seiring berjalannya waktu, saya kemudian naik menjadi taruna di Kopral Taruna. Cuti pertama, saya cuti baru Sersan Taruna karena COVID. Nah, pada saat itu Kopral, saya mendapatkan nilai di Taruna. Kebetulan nilai saya bagus di ranking 3 besar. Nah, mulai dari itu saya, ini udah ranking 3 nih. Jadi saya harus menanamkan suatu prinsip. Kalau dalam prinsip hidup saya, personal branding saya itu disiplin dan konsisten. Jadi saya percaya kalau kita disiplin dan konsisten akan mendapatkan suatu tujuan ataupun cita-cita yang ingin kita capai. Dari passion Letnan sendiri apa nih kira-kira? Kami lebih ke olahraga sih. Berarti cocok banget sama keputusan Letnan untuk mengambil jadi TNI Angkatan Darat ini ya? Siap, cocok. Nah, baik, Let. Baik, Let. Untuk mencapai target yang seperti ini kan tentunya butuh usaha dan juga effort yang lebih. Nah, mungkin bisa diceritakan nih, Let, perjuangan seperti apa nih yang Letnan siapkan dari awal sampai akhir? Untuk perjuangan saya untuk sampai dengan titik ini, tentunya untuk fisik masih ada yang lebih kuat dari saya. Dari segi akademik juga masih ada teman saya yang lebih pintar. Nah, dari kedua aspek tersebut, akademik dan fisik tersebut, saya menjadikan teman-teman saya itu acuan. Misalkan teman saya harus belajar 1 kali dia udah bisa, saya harus melebihi. Biasanya kalau melaksanakan ujian itu, saya tipikalnya bukan yang sekali belajar itu masuk. Misalkan besok ada ujian, saya pasti malam itu belajar hanya sekilas, hanya membaca, kemudian pasti saya bangun jam 2, jam setengah 3. Karena saya ingin bisa termotivasi dari teman-teman saya yang nilainya bagus. Nah, dari saat itu kami belajar pagi sampai dengan mungkin sejam, 1,5 jam, kemudian kami lanjut istirahat, terus berulang apa itu di bidang akademik. Kalau misalkan di bidang fisik, saya selalu menanamkan yang saya bilang tadi, disiplin dan konsisten. Sekiranya saya ada waktu luang, mungkin jam sore ketika selesai pembelajaran di kelas, ketika selesai kegiatan sore, pasti saya istilahnya ngambil sepatu lari lah untuk olahraga, memperkuat fisik, agar tujuan saya ataupun termotivasi dari teman-teman saya, sehingga fisik saya kuat, mungkin akademik saya bisa lebih bagus, dan kepribadian akan mengikuti kegiatan yang sering kita laksanakan. Luar biasa, Let. Nah, berarti di lettingnya Letnan ini gak ada One TNI ya? Di Tidak tahun ada. sekarang? Tidak Oh, ada. gak ada ya. Nah, ini sebagai peraih Adi Makayasa, mungkin punya goals tersendiri untuk kemajuan TNI Angkatan Darat nih, Let? Untuk goal tersendiri, untuk kedepannya, saya ingin untuk tersendiri dulu dari diri sendiri, saya ingin menjadi perwira yang memiliki karakter yang kuat. Nah, apabila kita sudah berpegangan dengan karakter yang kuat, kita bisa memimpin anggota dengan baik, bisa menjalankan tugas dengan baik, dan bisa menjadi pemimpin yang baik. Sehingga kedepannya mungkin yang seperti diutarakan yang ramai saat ini di Indonesia, kita mau meraih Indonesia emas di tahun 2045, kita bisa dengan integritas yang tinggi, dengan disiplin yang tinggi, dengan kita memiliki konsisten yang tinggi, sehingga semoga dari yang kami lakukan bisa membantu melalui Angkatan Darat untuk Indonesia Emas tahun 2045.
Luar biasa. Nah, untuk tugas dan tantangan ke depan sudah pastinya akan semakin kompleks dengan berbagai challenge-challenge. Nah, kalau begitu persiapan untuk menghadapi tantangan tersebut seperti apa nih, Let? Yang udah Letnan strategikan? Untuk strategi sih tidak ada ya Maya. Tapi mungkin yang akan kami lakukan, apalagi hari ini, per hari ini tanggal 16 Juli 2024, kami sudah dilantik secara resmi oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kami sudah merasa bahwa mulai hari ini saya sudah menjadi seorang perwira. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan, khususnya sekarang yang sangat kaya akan dengan teknologi, nah mungkin yang bisa saya siapkan yaitu saya memperbaiki di apapun, mendalami di bidang teknologi, kemudian meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, dan juga yang terpenting menanamkan karakter yang kuat, sehingga apapun nantinya ke depan adanya goncangan ataupun tantangan ke depan, dengan kita memiliki karakter yang kuat, kita bisa tetap berpegangan teguh, baik itu Sabta Marga, Panwajib TNI, dan Sumpah Prajurit. Luar biasa, Let. Dari tadi saya penasaran sama brevet yang dipakai sama Letnan. Nah, kira-kira ini brevet apa aja, Let ya? Ini kayaknya brevet yang dipakai pada saat di Akmil ya? Siap. Atau gimana nih? Bisa disebutin satu-satu, Let? Oh, untuk brevet yang ini hanya dipakai ini yang sudah secara resmi bisa saya pakai selama saya menjadi perwira. Dan untuk yang brevet untuk selama taruna sudah dicabut semua. Jadi untuk yang ini brevet kami dari kecabangan infanteri. Kemudian ini pada saat melaksanakan para dasar. Kemudian ini kualifikasi menembak. Dan untuk ini dari pelaksanaan integrasi dengan Akademi Kepolisian, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan untuk yang ini kami kebetulan pernah kunjungan taruna ke Australia. Luar biasa. Nah, itu di Australia ngapain aja nih, Letnan? Di Australia itu kami awalnya temanya kunjungan. Jadi ketika saya di sana, taruna di sana sedang melaksanakan latihan luar. Nah, jadi kami sempat mengikuti latihan luarnya di Australia. Mungkin semacam pertukaran pelajar seperti itu ya, Letnan ya? Hanya kunjungan. Hanya kunjungan saja. Ya, latihan kami kebetulan karena COVID tidak ada untuk melaksanakan pertukaran pelajar di luar negeri. Berapa lama tuh, Let, di Australia? Untuk kegiatan di Australia sendiri hanya 10 hari. 10 hari. 10 hari sambil belajar, sambil holiday ya? Siap. Luar biasa. Nah, kebetulan pada saat kami taruna, kami menjabat sebagai Wakil Komandan Resimen Korps Taruna. Jadi kami melihat kehidupan di sana yang mungkin dapat diadopsi bagi kehidupan taruna di Akademi Militer. Yang baik kita ambil, kemudian yang tidak baik ya kita tinggalkan. Dari itu kami sama rekan saya selaku dan Menkor, Letnan 2 Infanteri Muhammad Afreza, itu rekan saya bersembilan ke sana, termasuk ada rekan saya. Kita bareng-bareng di sana. Bagaimana kita tahu kehidupan taruna di sana, bagaimana kehidupan kornya di sana, kehidupan tarunanya di sana, bagaimana yang baik kita ambil, yang kemudian yang jelek kita tinggalkan di sana. Selama 4 tahun menjadi seorang taruna, nah sudah pastinya banyak kenangan dan juga momen-momen yang indah nih, Let. Nah, mungkin apa sih momen terindah selama pendidikan 4 tahun di Akmil? Tentunya dari 4 tahun itu sangat banyak ya Mbak ya. Sangat banyak kenangan-kenangan kami di Akademi Militer, mulai dari kami tingkat 1, 2, sampai dengan tingkat 4 itu sangat banyak. Tapi yang momen kami yang paling berkesan itu adalah ketika kami sedang capek-capeknya Mbak, apalagi tingkat 2 itu, sedang capek-capeknya kami harus terhadap senior, ada tanggung jawab terhadap senior, dan ada juga junior kami, Kopral Taruna. Jadi kita harus bisa membagi waktu. Kemudian di saat capek-capeknya kami saling menguatkan lah satu sama lain. Itu momen yang paling berkesan, yang paling teringat lah untuk leteng kami yang namanya Karsa Pinastika 2024. Nah, dan untuk momen yang paling berkesan bagi saya yang kedua itu ketika saya melaksanakan terjun para, dan pelaksanaan itu di Pusdiklat Pasus di Kopassus, dan kebetulan pada saat itu saya mendapatkan taruna terbaik dalam terjun. Nah, pada saat itu saya terjun, kemudian pertama kali saya membacakan ikrar dari prajurit para.
Setelah itu saya ketemu orang tua. Nah, di situ nangis terharu dan bangga saya yang benar-benar pada saat momen tersebut. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu, selama pendidikan itu dari tingkat awal sampai tingkat akhir itu biasanya istilahnya kurikulumnya tuh per tingkat atau gimana nih, Let? Misalnya tingkat 1 kepemimpinan, tingkat 2 apa gitu. Kayak gitu nggak di Akmil? Untuk dari kurikulum di Akmil kita menggunakan SKS. Menggunakan SKS sudah hampir sama lah dengan kuliah di luar. Berapa SKS tuh kalau di Akmil? Nah, untuk jumlah SKS tersendiri, untuk banyaknya saya kurang ingat Mbak ya, karena nggak Saking terlalu banyaknya saking ya? banyaknya. Nah, untuk dari tingkat 1 biasanya kita dikasih ilmu sebagai sebagai anggota, sebagai tamtama. Nah, tingkat 2 kita sebagai bintara, tingkat 3 kita sebagai bintara tinggi. Nah, dan tingkat 4 kita sudah mulai diajarkan ilmu bagaimana kita menjadi seorang perwira. Kecabangan Letnan Made ini kan infanteri ya? Infanteri. Kalau boleh tahu pengen ditempatin di satuan mana nih kira-kira? Nah, tentunya saya sebagai perwira kan Mbak ya, sebagai prajurit saya ini siap ditempatkan di mana saja. Tetapi jika Tuhan menghendaki, Tuhan mengizinkan, kami ingin berdinas di Komando Pasukan Khusus di Kopassus. Baik Letnan, mungkin ada pesan atau motivasi kepada rekan-rekan Kartika Podcast TNI Angkatan Darat ataupun kepada adik-adik yang sedang berjuang nih? Untuk adik-adik ataupun rekan-rekan yang nantinya ingin mendarma baktikan dirinya melalui TNI, melalui Polri maupun melalui kedinasan apapun, saya ingin menyampaikan pesan, yaitu jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut bayangan yang ada di depan, yakin pada diri sendiri dan percayakan hasilnya semua pada Tuhan. Dan untuk yang kedua, jangan berhenti ketika kalian itu capek, tapi berhentilah ketika tujuan, cita-cita kalian sudah tercapai. Dan ingat kedua orang tua dan doa ibu. Doa ibu sangat penting saya rasa dalam setiap kehidupan, dalam setiap kegiatan, dalam setiap langkah saya. Jadi saya pesan itu. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Semoga apa yang diinginkan ataupun apa yang dicita-citakan dapat terkabulkan dan dapat tercapai. Demikian. Berarti usaha, doa, dan kesehatan nih Let ya, pesan hari ini. Baik, terima kasih banyak Letnan Made atas waktu dan juga kesempatan telah hadir di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi motivasi dan juga inovasi untuk kita semua. Tetap stay tune di Kartika Podcast. Bye. Terima kasih.